menghormat kepada guru agung kita dengan di dalam batin mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Ya, selamat pagi para ibu bapak dan saudara-saudari sedama. Saya sampaikan Namo Buddhaya. Senantiasa dalam keadaan yang sejahtera dan bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama, saya akan membagikan sebuah pesan-pesan Dhamma atau nasihat-nasihat Dhamma yang berkenaan dengan keadaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dimana tentunya pada kesempatan hari ini kalau kita melihat di dalam berita-berita media sosial, di dalam surat kabar, banyak sekali disampaikan tentang keadaan pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan banyak badai PHK, ya. Jadi kalau dikatakan di Indonesia biasanya setiap akhir tahun dikatakan ada cuci gudang, ya, kalau untuk barang-barang kebutuhan kita khususnya di tanggal 12/12/2022 atau ya biasanya ada promo-promo cuci gudang berkenaan juga dengan perusahaan-perusahaan di kehidupan kita saat ini di Indonesia. Banyak sekali yang dikatakan sebagai adanya gejolak badai pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK, ya. Jadi di mana yang berkenaan dengan saya akan menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini, ya, di sini saya akan bersumber dari berita di media surat kabar bahwa banyak berita yang mengatakan bahwa PHK itu terjadi di dunia perusahaan, ya, khususnya buat para pegawai-pegawai yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Terkadang juga kita kalau untuk kaula muda yang memang ya bekerja di perusahaan startup atau perusahaan online, ya, mereka itu biasanya pekerjaannya sistem kontrak. Biasa ada yang per 3 bulan, ada per 6 bulan, ya. Makanya di mana di sini tentang adanya keadaan kondisi ekonomi yang tidak menentu, diimbangi juga dengan adanya gejolak alam yang sedang saat ini terjadi, baik saudara kita di Cianjur atau saudara kita di Garut yang baru kemarin terjadinya gempa. Ya, kita bagaimana cara kita sebagai perumah tangga, ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, dan juga memahami tentang kondisi ketidakenakan, ya, kita katakan sebagai ketidakenakan di saat ini, yang memangnya secara kondisi ekonomi kita itu saat ini sedang menuju ke masa perkembangan G20 atau perkembangan ekonomi yang sangat-sangat punya daya saing yang tinggi. Makanya saat lalu saya pernah berceramah tentang kondisi pekerjaan e-commerce yang memangnya berkenaan dengan bidang online, bidang-bidang di dunia internet atau di dunia keusahaan, ya, saat inilah itu yang dibutuhkan untuk para rumah tangga. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sedama, kalau kita melihat dalam kegiatan-kegiatan kehidupan kita sehari-hari, tentu kehidupan kita saat ini perekonomian ditentukan oleh perekonomian digitalisasi.
atau perekonomian yang berdasarkan semuanya sudah dari gadget kita saja itu sudah bisa menjadi mata pencarian, ya. Baik mata pencarian yang benar atau mata pencarian yang tidak sesuai dengan nama. Ya, makanya di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari ini bahwa dalam berita media surat kabar dikatakan adanya perubahan equilibrium baru yang dimana kondisi-kondisi kehidupan kita saat ini semua sudah dipengaruhi oleh data, ya kita pun harus senantiasa dengan hati-hati menjaga data-data pribadi kita, khususnya di dalam dunia online, di dalam dunia privasi, di dalam dunia identitas kependudukan kita, misalkan KTP kita, itu yang harus kita jaga. Bahkan ketika di Indonesia ini terjadinya badai PHK yang dikatakan sampai saat ini dikatakan hingga sekitar banyak 200, kalau saya membaca di sini 210.664 karyawan yang terkena badai PHK, bahwa banyak sekali dunia-dunia perusahaan e-commerce ya, baik dari saya menyebutkannya dari bidang jasa, dari bidang online ya, yang saat ini sudah banyak pengurangan karyawan-karyawan. Ya, makanya kenapa saya pada kesempatan pagi hari ini memilih tema singkatannya juga PHK ya. Singkatan dari PHK yang saya sampaikan di sini, jadi bagaimana cara kita bisa hidup kita itu tidak adanya kecurangan-kecurangan di dalam dunia mata pencarian atau di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengolah hidup dengan penuh kesejahteraan. Ya, kalau saya mau menyapa Ibu dan Bapak saat ini bahwa kita itu hidup kalau mau bahagia harus sejahtera. Atau sejahtera dulu baru bahagia. Bahagia dulu baru sejahtera atau sejahtera dulu atau baru bahagia? Bahagia dulu. Kalau bahagia tapi nggak sejahtera, nah jadi sejahtera dulu baru bahagia ya. Makanya di mana kadang kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita sudah sejahtera belum? Kalau kita sejahtera pasti kita bahagia. Kalau kita nggak sejahtera berarti kita nggak bahagia. Kan seperti itu logikanya. Ya makanya Ibu Bapak saudara-saudari sedama dalam hal ini ada yang dikatakan oleh Sang Buddha. Ini berkenaan dengan sutta tentang penyiksaan diri. Ya, sutta tentang penyiksaan diri. Jadi di mana Sang Buddha saat lampau telah membabarkan sutta ini kepada para muridnya, kepada para siswanya, bahkan kepada para perumah tangga, dikatakan dalam Kandaraka Sutta. Ya, jadi kalau saya mengulas sutta, saya tidak akan mengurangi satu kata pun untuk kita memahami sutta ini. Jadi Kandaraka Sutta itu merupakan sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha bertemu dengan seorang perumah tangga bernama Pesa, ya Pesa. Jadi di mana pada saat Sang Buddha membabarkan tentang khotbah ini kepada Pesa yang pada saat lampau itu beliau bertemu di sebuah provinsi atau di sebuah wilayah yang dikatakan wilayah Champa ya, di tepi danau Gagara, bukan Gangga tapi Gagara. Jadi di mana Champa ini sebenarnya sangat terkenal ya. Kalau dibilang ada Putri Champa, di Indonesia juga dulu ada terkenal dengan Putri Champa ya, di India pun ada. Jadi di mana pada saat lampau dikatakan ketika Sang Buddha bersama para anggota sangga, ya di sini Sang Buddha membabarkan tentang khotbah di mana bagaimanakah seseorang memiliki jenis-jenis yang namanya pengelolaan hidup ya. Pengelolaan hidup yang dimana Sang Buddha sampaikan di sini bahwa ketika Sang Buddha dikatakan yang terberkahi, yang maha sempurna, yang maha tahu, ya dimana ketika Sang Buddha bersama para siswanya di sini, seseorang pemuda bernama Pesa, ya di sini juga dikatakan dengan penuh kehati-hatiannya, dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaannya, Sang Buddha mengatakan kepada perumah tangga bahwa, wahai perumah tangga, bahwa
semua kehidupan kita harus menyingkirkan yang namanya ketamakan dan kesedihan kepada dunia. Ya, kesedihan dan ketamakan kepada dunia. Misalkan kalau kita di sini bercermin dari kisah gempa yang ada di Cianjur, ya, kisah gempa yang ada di Garut. Ya, semua itu kan memangnya dikatakan bahwa rumah ataupun harta kekayaan kita, harta duniawi ibu dan bapak semua, itu hanya hak pinjam, bukan hak milik. Kalau hak milik kita sampai meninggal pun kita membawa semua itu. Tapi kalau hak pinjam, semua yang kita dapatkan dengan penuh susah payah, dengan penuh pekerjaan, dengan penuh perjuangan, semua itu bersifat sementara. Makanya di mana di sini Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang tanpa adanya kewaspadaan dan tanpa adanya perhatian kepada apapun yang ia dapatkan, yang berdasarkan objek-objek di duniawi, di objek-objek di kehidupannya saat ini, mereka akan senantiasa memiliki perhatian yang dikatakan penuh dengan yang namanya ketamakan, duka cita, dan ratap tangis. Ya. Jadi di mana Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita bisa memperhatikan 4 landasan murni, 4 landasan perhatian, atau 4 landasan pemurnian kepada kehidupan kita yang dikatakan saat ini dikasih dijulukinya atau kita namakannya sebagai mindfulness, ya, ini akan mengkondisikan kita tidak adanya satu bentuk ratapan, satu bentuk duka cita, ataupun yang dikatakan sebagai kesakitan dan kesedihan kita. Ya, kalau kita sampai sakit hati, ya berarti kita masih belum memiliki yang namanya landasan perhatian penuh. Ya, makanya di mana setiap khotbahnya Sang Buddha pasti akan senantiasa mengingatkan kepada para siswanya bahwa ketika seseorang dengan adanya kesejahteraan di dalam kehidupannya duniawi, maka dia akan mengatasi bahaya-bahaya bagi para makhluk, mengatasi yang namanya rintangan-rintangan bagi para makhluk di kehidupannya. Ya, dan ibu bapak saudara-saudari sedama, di sini dikatakan bahwa setiap manusia akan memiliki yang namanya kekusutan. Ya, kekusutan atau bisa kita artikan kekusutan itu sebagai kesulitan, ya. Jadi di mana Sang Buddha mengatakan bahwa dalam seseorang mengatasi kekusutan atau kesulitan hidup, di sini dikatakan bahwa orang akan menyiksa, ya, orang akan menyiksa dirinya dan melakukan praktek penyiksaan diri. Ya, jadi di mana kalau jenis yang pertama orang akan menyiksa dirinya dan melakukan praktek penyiksaan diri, ini sama seperti halnya kasus satu keluarga meninggal ketika yang kita lihat di berita televisi yang kemarin sempat menghebohkan, ya, di mana satu keluarga meninggal karena menyiksa diri, itu pun masih diselidiki oleh polisi, ya. Jadi itu pun dikatakan sebagai praktek penyiksa diri bagi diri mereka sendiri, ya. Di sini yang kedua, di mana ada jenis orang tertentu ketika mereka menyiksa dirinya sendiri, mereka juga menyiksa makhluk lain, ya. Jadi dikatakan selain menyiksa dirinya sendiri, mereka menyiksa makhluk lain. Nanti saya akan artikan keempat jenis orang tersebut. Yang ketiga dikatakan ketika mereka menyiksa dirinya sendiri dan menyiksa makhluk lain, ketika ia menyiksa makhluk lain dan melakukan praktek penyiksaan makhluk lain, dia merasa gembira. Ya, ini orang jenis ketiga. Ya, jadi kalau kita bisa artikan di sini, ketika mereka menyiksa makhluk lain pun, dan ada juga dikatakan orang yang tidak suka menyiksa dirinya sendiri atau menyiksa makhluk lain. Ya. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan kepada seorang pemuda bernama Pesa bahwa ketika seseorang jenis pertama yang menyiksa dirinya sendiri, melakukan praktek penyiksaan diri dan melukai dirinya sendiri, maka dia akan menginginkan kesenangan dan menjauhi kesakitan. Tapi pada nyatanya di mana seseorang yang menyiksa dirinya sendiri dan melukai dirinya sendiri, maka di sini dikatakan orang akan senantiasa melukai dirinya dan makhluk lain. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, dalam hal ini ketika orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri dan melakukan praktek penyiksaan diri, ya ini ada dikatakan di zaman Sang Buddha dulu dikatakan para kaum Brahmanisme, kaum para
Jainisme, ya. Bahkan kemarin juga sempat di berita yang satu keluarga meninggal dikatakan mereka menganut paham Jainisme, di mana mereka melakukan penyiksaan diri sehingga mereka tidak makan dan tidak minum, atau mereka sampai menyiksa tubuhnya sendiri sehingga tidak mereka melakukan praktek-praktek yang salah. Ya, ini jadi ada sutanya. Dan di mana ketika seseorang melakukan praktek penyiksaan diri, mereka tidak makan, tidak minum, juga mereka dikatakan menahan semuanya, dan juga mereka dikatakan tidak banyak di sini dikatakan bahwa seseorang yang dikatakan praktek penyiksaan diri itu jadinya sama juga seperti para kaum pengemis, dikatakan mereka pergi dari satu rumah ke rumah lain, pergi dari satu pintu ke pintu lain, dan mereka juga tentu tidak memakan sayur-sayuran, tidak memakan daging, ya, tidak memakan apapun yang ada yang dikatakan dari hasil bumi, ya. Ini dikatakan mereka yang melakukan praktik menyiksa dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, di mana mereka yang melakukan praktek menyiksa diri dan menyiksa makhluk lain, ya, di sini dikatakan bahwa zaman dulu kala ada dikatakan satu paham atau satu doktrin ketika seseorang melakukan praktek menyiksa makhluk lain dan melakukan praktek menyiksa makhluk lain ini dengan menyembelih domba, dengan menyembelih daging babi, dengan menyembelih unggas atau menangkap binatang-binatang liar. Sama seperti halnya pemburu untuk para hewan, ya. Pemburu untuk para hewan, juga nelayan, pencuri, dan juga mereka menangkap binatang, sama seperti halnya seperti algojo. Ya, jadi kalau dicontohkan di zaman dulu kala itu, ketika seseorang melakukan praktik menyiksa makhluk lain, yaitu memang menyembelih, diharuskan. Sehingga mereka akan diibaratkan seperti seorang sipir penjara. Ya, seorang sipir juga kan pasti selalu menyiksa para tahanannya. Makanya di mana di sini jenis orang yang menyiksa makhluk lain dan melakukan praktek menyiksa makhluk lain, ini pun dikatakan jenis orang yang kedua, ya. Dan yang ketiga, dikatakan ada orang yang pada dasarnya melakukan praktek penyiksaan diri sendiri dan juga melakukan penyiksaan makhluk lain. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika seseorang yang dikatakan menyiksa dirinya sendiri atau menyiksa makhluk lain, ini dikatakan di sini diumpamakan raja mulia yang sah atau seorang brahmana kaya. Kalau di zaman sekarang itu ya presiden atau para petinggi-petinggi negara, ya, jadi di mana mereka yang pada masa kehidupannya itu melakukan pengorbanan, ya, misalkan kalau di zaman dulu itu dikatakan membangun sebuah kuil untuk pengorbanan. Ya, kalau di zaman sekarang yang membangun tempat ibadah untuk pengorbanan, upacara-upacara pengorbanan. Sehingga mereka dengan membangun kuil untuk pengorbanan di sini, baik seorang raja ataupun ratunya, mereka meminum susu dari hasil susu yang dipilih dari seekor sapi murni. Ya, kalau di zaman dulu itu dikatakan seekor sapi murni. Apa dimaksudkan seekor sapi murni di sini? Jadi dia meminum susu, ketika meminum susu dia menyiksa puting susu sapinya tersebut. Jadinya di mana selain menyiksa makhluk lain pun dia pun ya setidaknya dia menyembelih ataupun menyiksa makhluk-makhluk yang memangnya tidak bersalah tentunya. Makanya di mana di sini dikatakan bahwa ketika seseorang menyiksa makhluk hidup seperti sapi, menyembelih pengorbanan-pengorbanan yang menyembelih. Kalau di sini dikatakannya menyembelih sapi-sapi pengorbanan, menyembelih sapi-sapi muda, menyembelih anak-anak sapi, menyembelih domba, atau ada juga yang paling realitanya dengan zaman saat ini yaitu menebang banyak pepohonan. Itu pun salah satu menyiksa, yang namanya menyiksa makhluk lain atau menyiksa makhluk hidup. Makanya di mana selain menyiksa banyak pepohonan, dia juga dikatakan memotong banyak rerumputan, ya. Rumput-rumput pun dibabat, ya. Kalau misalkan kita lihat hutan-hutan zaman sekarang, makanya kenapa terjadinya banyak bencana alam, itu salah satunya ya kondisi keserakahan manusia, ketamakan manusia, yang dimana mereka tidak bisa menjaga alam sekitarnya, mereka tidak bisa menjaga tempat tinggalnya sendiri. Ya, itu pun berkenaan dengan yang namanya
Kalau kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai, kita nggak akan merusak alam. Ya, makanya Ibu dan Bapak tahu kan, kalau yang dikatakan tempat tinggal yang sesuai, siapa di sini Ibu dan Bapak yang sudah pernah pergi ke Baduy? Ada yang sudah pernah pergi ke Baduy atau melihat konten-konten suku Baduy gitu? Ya, di mana di suku Baduy itu dikatakan mereka bertempat tinggal bersahabat dengan alam. Kenapa bertempat tinggal bersahabat dengan alam? Mereka bahkan tidak memakai listrik kalau di suku Baduy dalamnya. Jadi di mana kalau dikatakan di sini selain mereka menyiksa pepohonan juga memotong banyak tanaman-tanaman, makanya di sini juga dikatakan bahwa ketika mereka bekerja sebagai budak, kurir atau pelayan yang dikatakan mempersiapkan semuanya itu, mereka akan menangisi dengan wajah yang basah dengan penuh air mata. Kenapa? Karena mereka didorong dengan ancaman. Jika mereka tidak menyembelih atau memotong atau merusak itu semua, mereka akan dihukum. Ya, makanya mereka dikatakan penuh ketakutan. Jadi kalau di zaman dulu kala ya ada memang paham yang mengatakan mereka menyembelih atau merusak alam sekitarnya pun ada. Makanya itu yang sampai saat ini menjadi sebuah kebiasaan di satu sebuah kepercayaan atau religion. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, di mana seseorang yang menyiksa makhluk lain dan mempraktekkan penyiksaan makhluk lain, itu pun akan dikatakan praktek yang keliru, praktek yang salah. Kenapa? Karena mereka akan merasa dengan adanya mereka menyiksa semua itu, mereka dipenuhi dengan yang namanya ancaman. Tetapi di sini Sang Buddha mengatakan, ada orang yang keempat, ya di mana mereka dengan penuh kehidupannya yang pengendalian diri, mereka tidak melakukan penyiksaan diri, baik itu menyiksa dirinya sendiri ataupun menyiksa makhluk lain. Makanya di mana seseorang yang dikatakan tidak menyiksa dirinya sendiri atau menyiksa makhluk lain, itulah dikatakan orang yang paling bahagia, orang yang paling sejahtera. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, di sini Sang Buddha mengatakan kepada para siswanya bahwa siapakah orang yang tentunya tidak menyiksa makhluk lain atau menyiksa dirinya sendiri, yaitu seorang Tathagata atau seorang sama Sang Buddha. Yang dimana kita menyebutnya sebagai sama Sang Buddha yang sudah memiliki pengetahuan yang sempurna dan dikatakan pengetahuan sejati. Ya makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika seseorang yang memang ya dikatakan memiliki pengetahuan sejati, tentu Sang Buddha akan senantiasa bersama para dewa dan brahmana yang dimana saat ini memiliki generasi-generasi penerusnya seperti contohnya kita semua yang dimana sebagai pengikut sama Sang Buddha, bahwa Sang Buddha telah mengajarkan dhamma yang sangat indah di awal, di pertengahan hingga di akhirnya. Makanya di mana Sang Buddha ini mengatakan kepada para siswanya bahwa seorang perumah tangga atau putra perumah tangga yang terlahir dari beberapa suku untuk senantiasa mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha, maka dengan seseorang mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha, ia akan senantiasa menumbuh kembangkan atau memperoleh keyakinan yang benar, keyakinan yang luhur, yang dimana itu semua akan menjadi sebuah kehidupan buat para perumah tangga yang dikatakan meskipun kehidupan rumah tangga itu ramai tetapi tidak adanya debu, ya tidak adanya debu. Ya makanya di mana sebuah kebiasaan kita setiap mendengarkan khotbah-khotbah dhamma khususnya bagi para anggota sangga, ya ibu dan bapak tentu mengajukan permohonan dhamma di sana. Karena ini sebagai kebiasaan dari zaman dulu kala bahwa kalau kehidupan seseorang yang sebagai kehidupan keduniawiannya itu senantiasa mereka junjung tinggi, mereka memiliki kehidupan keduniawian yang memangnya penuh dengan kehidupan-kehidupan yang memangnya sangat-sangat penuh kerumunan, penuh kesulitan atau penuh kekusutan yang tadi saya sampaikan, bahwa seseorang yang mempunyai kehidupan sebagai perumah tangga, pasti kalau di zaman saat ini, untuk mereka menghindari dari yang namanya kesulitan, kerumitan, ya pasti akan memiliki jalan-jalan yang namanya jalan Arya Berwaselapan. Ya, makanya di mana di sini dikatakan kepada para biku sampai kepada para perumah tangga sekalipun, seseorang yang senantiasa hidupnya penuh manfaat, maka mereka akan senantiasa meninggalkanlah yang namanya pembunuhan makhluk hidup, atau dikatakan mereka tidak melanggar
aturan-aturan moral yang dikatakan ya seperti kita menjaga yang namanya latihan-latihan moralitas. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama dikatakan di sini bahwa ketika seseorang yang meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tak bermanfaat, dia akan senantiasa tidak akan menyiksa dengan penuh tongkat pemukul atau senjata yang memangnya mereka dengan penuh belas kasih kepada semua makhluk, mereka akan senantiasa menghindari perbuatan yang tentunya tidak menguntungkan buat diri mereka. Ya, kalau di zaman saat ini misalkan kehidupan kita sebagai ibu dan bapak sebagai berumah tangga, bahwa tentu kita menghindari yang namanya pencurian dari ya baik itu pencurian yang memangnya membuat kita menjadi orang yang tidak beruntung ya ataupun membuat kehidupan kita penuh yang namanya kesengsaraan ya. Atau di sini dikatakan menghindari praktek vulgar ya, menghindari praktek vulgar. Jadi di mana kalau seseorang hidup memiliki kehidupan yang salah, dia tidak hanya melewat perilakunya saja, tetapi juga ucapannya pun salah. Ya, tentu kalau yang berkenaan dengan ucapan-ucapan yang salah, ketika seseorang di sini yang dikatakan ucapan-ucapan yang tentunya ucapan-ucapan menggunjing, mencela, memfitnah, atau ucapan omong kosong, yang tentunya ucapan-ucapan di sini juga dikatakan ucapan yang akan mengucapkan memecah belah ya. Kan ada ya kalau kita di dalam Garuka Kama yaitu Kama berat ya, Kama berat yang kelima yaitu memecah belah sangga ya, dengan kita mengucapkan antara sangga satu dengan sangga yang lain, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ini pun akan menjadi seseorang yang memecah belah baik itu kepada para biku ataupun persahabatannya. Ya, jadi mengkambing hitamkan orang-orang yang memangnya mereka tidak sukai. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama dikatakan orang yang senantiasa penganjur untuk mereka senantiasa bergembira di dalam kerukunan, baik kerukunan di dalam rumah tangganya ataupun kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka seseorang akan senantiasa meninggalkan ucapan-ucapan yang kasar. Ya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita saat ini ya tentu bagaimana cara kita meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat sehingga itu akan memperkeruh batin kita. Ya, juga di sini disebutkan bahwa ketika seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang memangnya menghindari ucapan-ucapan bergosip, ya, jadi bagaimana untuk seseorang menghindari ucapan-ucapan yang bergosip? Jadi di sini dikatakan bahwa ucapkanlah kata-kata pada saat yang tepat. Ucapkanlah kata-kata pada saat yang tentunya mengkondisikan dhamma untuk ia babarkan. Jadi daripada kita bergosip atau kita mengomongin orang lain, ya lebih baik kita mengucapkanlah kata-kata dhamma, nasihat-nasihat dhamma. Makanya di mana di sini dikatakan bahwa hendaklah seseorang mengucapkan kata-kata yang layak untuk dicatat, yang logis dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, selain ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya di sini pun Sang Buddha menganjurkan kepada para pengikutnya, kepada para biku ataupun para perumah tangga, hendaklah engkau untuk menghindari untuk merusak benih, ya, merusak benih dari tanaman. Kemudian hendaklah engkau berlatih makan hanya dalam 1 kali sehari kalau bisa. Jadi dengan kita makan 1 kali sehari pun itu akan mengkondisikan diri kita sehat. Ya misalkan kalau kita makan nggak bisa 1 hari sekali, ya misalkan sampai tengah hari atau sampai jam 2 sore atau jam 4 sore, berlatih bertahap. Dengan demikian maka engkau akan selayaknya senantiasa menghindari apapun yang menjadi sebuah hal yang kondisikan orang-orang keliru dalam kehidupannya. Ya, makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, di mana seseorang di sini yang merasa puas dengan kehidupannya sebagai berumah tangga atau sebagai para biku sekalipun, maka dia akan senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga bagaimana dengan cara mereka mengendalikan ke-6 landasan indrianya, mereka dikatakan tidak salah jalan. Dikatakan mereka tidak pandangannya itu salah. Mereka tidak memiliki pandangan yang keliru.
Sehingga dalam hal ini seseorang yang bertindak penuh dengan penuh kewaspadaan, maka mereka tidak akan mengalami kemunduran dalam latihannya. Ya tentu kalau dalam praktik dhamma kehidupan kita sehari-hari kan kita ingin memiliki kehidupan yang semakin maju di dalam dhamma, bukannya semakin mundur dalam praktik latihan kita sehari-hari. Makanya hendaklah kita menjadi seseorang yang senantiasa penuh dengan yang namanya sukacita di dalam dhamma. Ya makanya dalam hal ini Sang Buddha menganjurkan kepada kita semua, selain kita senantiasa tidak adanya ketamakan, tidak adanya keserakahan terhadap kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kita saat ini, ya kita pun harus juga meninggalkanlah yang namanya permusuhan. Ya, kalau kita semakin memiliki yang namanya permusuhan dan kebencian, maka antara permusuhan dan kebencian itu menjadi energi negatif. Ketika itu menjadi sebuah energi negatif, itu yang akan mengkondisikan kita semua menjadi orang yang tidak selamat karena bencana alam yang ada saat ini. Makanya di mana ibu bapak serta saudara-saudari sedama, seseorang yang memurnikan pikirannya dari permusuhan dan kebencian, maka dia akan senantiasa meninggalkan yang namanya kelambanan dan ketumpulan. Sehingga dia akan memiliki cahaya kebijaksanaan karena perhatiannya tidak adanya yang namanya kekotoran-kekotoran batin dalam diri dia. Ya, makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, tentu kalau dalam hal ini ketika kita bisa memurnikan pikirannya, kita bisa menjaga kesadaran kita, tidak adanya gejolak-gejolak batin yang muncul dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan ada yang namanya kegelisahan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, makanya Sang Buddha senantiasa mengajarkan ini semua kepada kita semua, bahwa kalau seseorang dikatakan bisa meninggalkan kelima rintangan batin atau pemurnian kepada kondisi-kondisi kesadarannya, maka dia akan senantiasa memperoleh dan masuk berdiam di jana pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Sehingga kondisi sukacita dan kenikmatannya kepada latihan dia akan senantiasa semakin berkembang. Tetapi untuk mereka yang senantiasa meratapi duka cita, yang dikatakan mereka punya yang namanya gejolak-gejolak pikirannya karena misalkan dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan yang namanya mata pencariannya, dia tidak ada usaha-usaha yang benar kembali untuk bangkit dari yang namanya semua permasalahan hidupnya dia, maka dia akan semakin terperosot ke dalam yang namanya kegelisahan dan ketakutan di dalam kehidupan yang dia atasi saat ini. Makanya ibu bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, kenapa Sang Buddha mengatakan kepada para makhluk-makhluk ataupun kepada para biku atau para rumah tangga di sini, bahwa seseorang yang memberikan dampak dari pandangan-pandangan salah dalam kehidupan mereka, maka setelah hancur jasmaninya dan kehidupan mereka, dia akan memiliki kondisi yang buruk, sehingga mereka akan terakhir kembali di kondisi-kondisi alam-alam menderita, baik itu di alam makhluk peta, di alam makhluk asura, alam binatang, atau alam neraka. Tetapi untuk seseorang yang berpandangan benar, dan ketika dia menjaga kondisi perilaku dia, menjaga perucapan dia, menjaga kondisi-kondisi kesadarannya dia, pada saat hancurnya jasmani atau saat menjelang kematiannya, dia akan berbahagia di alam surga. Makanya di mana dalam hal ini ketika kita bisa menjaga kondisi latihan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik seseorang memiliki mata dewa sekalipun, pasti akan dikatakan mereka yang ketika bisa melihat makhluk-makhluk dewa, melihat makhluk-makhluk alam-alam bahagia, ya pasti mereka dikatakan akan senantiasa melihat di mana ketika kelahiran kembali itu di kehidupan kita saat ini, kita melihatnya, kita bisa merasakannya, atau kita bisa menjadi saksi bahwa kalau seseorang yang lahir di alam dewa itu karena apa, kalau seseorang yang terlahir di alam makhluk setan atau alam makhluk peta itu kenapa? Ya karena ini dikatakan kondisi yang memangnya dia, kalau orang yang dikatakan mulia, pasti dia akan lahir kembali di alam-alam yang bahagia. Tetapi kalau orang di sini alam yang hina, buruk rupa, atau dikatakan mereka orang yang miskin kehidupannya, tentunya makhluk-makhluk yang berkelanjutan sesuai dengan perbuatan mereka semasa hidupnya. Makanya ibu bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama,
Sang Buddha hanya menganjurkan kepada kita, ya di mana meskipun kehidupan sebagai baik itu kehidupan di dalam kehidupan duniawi sebagai manusia yang sebagai berumah tangga, yang pada saatnya dikatakan mereka memiliki yang namanya kekusutan, kesulitan, kerumitan dalam hidup, Sang Buddha hanya menganjurkan kepada para pengikutnya bahwa jagalah kondisi-kondisi batinmu sehingga tidak adanya tanpa kegangguan, ya. Kalau masih ada kegangguan di dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan bisa menghancurkan yang namanya faktor dari pengotor-pengotor atau noda-noda batin kita. Tetapi di mana ketika seseorang bisa memahami bahwa bagaimana cara mereka menuju jalan untuk melenyapkan penderitaan mereka, maka mereka akan senantiasa menuju yang namanya jalan-jalan kebebasan sejati, atau jalan-jalan yang dikatakan tanpa adanya keterbebasan pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Makanya ibu bapak serta para saudara-saudari sedama, ya di sini kalau dalam Sutta Khandaraka Sutta di sini disampaikan bahwa ketika engkau dikatakan tidak menyiksa dirinya sendiri dan melakukan praktek penyiksaan makhluk lain, maka di sini engkau akan senantiasa menjadi orang yang suci, ya, menjadi orang yang mulia. Makanya kenapa dikatakan seorang manusia itu harusnya menjadi orang yang paling mulia? Karena dikatakan dia menjaga mano, menjaga yang namanya kondisi-kondisi kemurnian batinnya dia. Kalau dia dikatakan menjadi orang yang menjadi hina, menjadi orang yang tercela, berarti dia dikatakan akan senantiasa mengunjing dan mencaci maki orang-orang yang mereka tidak sukai. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sedama, dalam hal ini bagaimana cara kita agar menjadi orang yang tidak lapar batinnya? Kalau Sang Buddha menyampaikan di sini, orang yang lapar, orang yang dikatakan gerah, orang yang menjadi orang yang panas batinnya, maka dia akan senantiasa tidak memiliki yang namanya kedamaian dan kesejukan di dalam batin dia dalam menjalani kehidupannya. Tetapi di mana seseorang yang memangnya dalam hal ini bisa mensejahterakan kehidupan-kehidupan mereka, khususnya mensejahterakan keluarga-keluarga mereka, tentu ini tidak akan menjadikan diri mereka penuh penyesalan, penuh dengan yang namanya kekecewaan, ya. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, pesan saya di minggu pertama bulan terakhir dalam tahun 2022 ini, marilah kita sebagai ibu dan bapak, sebagai berumah tangga, sebagai umat Buddha, sebagai umat yang memangnya senantiasa menjalankan saripati dhamma dengan baik dan benar, senantiasalah kita tidak menumbuh kembangkan energi-energi negatif di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya ketika seseorang mengatakan bencana itu adalah cobaan, ya, padahal bukan cobaan. Karena semua bencana alam itu disebabkan juga oleh yang namanya kondisi manusianya juga. Makanya di mana ketika kita bisa menjaga alam dan sekitarnya di tempat tinggal ibu dan bapak saat ini, menjaga lingkungan sekitar, ya bagaimanalah cara kita untuk bisa melakukan hal-hal yang patut untuk kita lakukan sehingga kita pun tidak merasa dirugikan oleh pikiran kita sendiri, tidak merasa dirugikan oleh kesadaran kita sendiri, dan senantiasa kita bisa merawat kondisi-kondisi batin kita. Ya, karena Sang Buddha menjelaskan di dalam sutta ini bahwa seseorang yang bisa menjaga kondisi kesadarannya dan menjaga kondisi batin dia, sehingga tidak adanya yang namanya bencana alam, ya, karena bencana alam akan terjadi apabila kondisi manusianya melalui batinnya itu penuh dengan yang namanya kegelapan, penuh dengan yang namanya kekotoran, penuh dengan yang namanya dikatakan limbah-limbah di dalam kehidupannya. Ya, makanya pesan saya kepada ibu dan bapak semua, ketika kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan benar, marilah kita terus mengingat sabda-sabda Sang Buddha, sehingga dalam praktek kehidupan sehariannya kita juga memiliki mata pencarian yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, dan juga tidak adanya kecurangan di dalam kita menjalani praktek kehidupan kita sebagai ibu dan bapak, sebagai berumah tangga, dan juga menjadi orang yang bisa memuliakan dirinya sendiri. Karena kita bisa menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina, itu pun ialah karena usaha dari kita sendiri, bukan orang lain. Ini saja yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak semuanya. Semoga bisa dipahami dalam praktek kehidupan ibu dan bapak semua. Janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan kecurangan,
tetapi kita menjadi orang yang bisa mensejahterakan diri kita dan keluarga kita, sehingga tidak akan merugikan orang-orang di sekitar kita. Ini saja nasihat-nasihat dari saya, semoga bermanfaat. Sabbe serta Buan Suginata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Marilah kita membuka kembali buku tuntunan kebaktian. Kita buka halaman 68. Kita sama-sama menyanyikan lagu Masihkah Ada. Saat sendiri di keheningan malam, ku coba renungi akan arti hidup ini. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Terima kasih. Dibacakan aja kali. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Angkat tangannya aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Baik, untuk pertanyaan pertama
Namo Buddhaya Bante. Bagaimana pandangan Bante dengan orang yang sangat terpaksa mengambil mata pencarian tidak benar karena keadaan yang sangat memaksa? Terima kasih Bante. Ya, mengenai orang yang mengambil mata pencarian yang tidak benar, kalau di sini tentu adanya menghindari proses antara membeli dan menjual dengan timbangan-timbangan yang salah, ya. Jadi dikatakan kalau secara dhamma di dalam sutta Kandaraka Sutta ini dikatakan dia harus menghindari untuk menjual logam palsu dengan ukuran-ukuran yang salah sehingga menjadi kecurangan dan muslihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya kalau di sini dijelaskan dengan seseorang yang senantiasa membunuh makhluk hidup atau mengambil apa yang tidak diberikan dengan cara merampok, menjarah, dan kekerasan, itu memang sangat-sangat tidak dianjurkan di dalam ajaran kita. Tetapi apabila itu suatu keterdesakan, kita kembali lagi kepada antara kerugian dalam proses bermata pencarian tersebut, ya. Jadi kalau memangnya dia masih penuh dengan yang namanya kerugian dalam kehidupan dia, contohnya saja yang baru-baru saat awal-awal tahun 2022 itu ada berita-berita tentang judi online, tentang permainan saham dengan kripto misalkan, yang memangnya itu hanya bisa diadakan keuntungannya apabila itu bisa menjadi keuntungan buat keluarga mereka. Tetapi ya kembali lagi yang tadi saya sampaikan, apapun mata pencarian yang saat ini kita lewati atau Ibu dan Bapak lakukan sebagai proses perjuangan sebagai perumah tangga, ya pasti itu semua akan mengalami yang namanya proses keuntung dan ruginya. Tetapi itu semua kan kembali lagi kepada diri si pekerja, ya saya sampaikan si pekerja di sini. Jadi kalau misalkan mereka masih di dalam kehidupan bermata pencariannya yang salah, ya tentu mata pencarian yang salah itu akan menjadi kondisi satu bentuk kegandrungan atau sebagai bentuk nafsu keinginannya yang memangnya sulit untuk dia tinggalkan. Tapi kalau misalkan itu bisa ditinggalkan, ya bermata pencarianlah yang benar. Bermata pencarian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Bukannya dengan seseorang bermata pencarian yang salah dan akhirnya dia pindah keyakinan. Itu pun sama saja seperti halnya lempar batu sembunyi tangan. Makanya di mana ketika seseorang bisa bermata pencarian yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, tentu yang paling utama di sini dikatakan jangan sampai seseorang penuh yang namanya kecurangan dan tipu muslihat. Ya, jadi kecurangan dan tipu muslihat lebih kepada penipuan jadinya. Ya, jadi kalau secara ajaran-ajaran Sang Buddha tentu saya tidak mau berpandangan diri sendiri, tetapi berdasarkan sumber, ya berdasarkan fakta bahwa kalau orang yang mau memiliki kesejahteraan dalam hidupnya, ingat bahwa ketika seseorang memiliki harta kekayaan duniawi pun itu bersifat sementara. Tidak bisa dibawa hingga ia meninggal. Itu hanya bersifat hak pinjam, bukan hak milik atau hanya hak pakai dan hak pinjam, dan tidak bisa dibawa sampai ke alam selanjutnya. Ya, makanya pesan saya hanya itu. Kalau kita mau menjadi orang yang paling sejahtera kehidupan kita, ya kita menyadari itu. Kecuali kalau kita masih dirundung oleh yang namanya ketamakan dan keserakahan. Ya, makanya seperti itu pesan saya kepada penanya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Bante, apakah dengan makan 1 kali 1 hari, bukankah itu termasuk dalam penyiksaan diri sendiri? Tergantung dia makannya diet atau tidak, ya. Kalau dia makannya diet, ya dia menyiksa diri. Ya, kalau dia makannya diet, misalkan dia mau diet total, dia mau diet supaya nggak gemuk, dia mau diet untuk praktek penyiksaan diri gitu kan. Maksudnya di sini praktek makan sehari sekali, one eat one meal itu maksudnya ya gaya hidup, pola hidup atas sila itulah yang dijalankan. Ya, atau praktek hidup
makan 1 hari sekali tapi makannya itu banyak-banyak langsung ngambilnya, itu pun salah, ya. Jadi itu sesuai dengan takaran tubuh kita atau dikatakan dengan pola hidup sehat seimbang, ya. Kalau seseorang misalkan penyiksaan dirinya makan sehari sekali tapi makannya pun dikit sekali, itu pun salah. Ya, jadi kembali lagi kepada keseimbangan tubuhnya dia, seberapa takaran dia bisa makan, ya utamanya tidak loba, tidak serakah, tidak tamak, kan seperti itu. Bagus juga sih pertanyaannya. Penyiksaan diri karena makan sekali. Ya. Ya, jadi lebih kepada makan sehari sekali itu maksudnya supaya kita bisa terkendali dalam hal mulut, ya, karena semua penyakit kan timbulnya dari mulut, ya, baik itu penyakit kanker, penyakit yang berbahaya sekalipun, semua kan dari mulut awal mulanya. Dari mulut ke pikiran, kesadaran. Misalkan seseorang mulutnya misalkan makannya tidak terkendali, akhirnya dia divonis sakit kanker. Ya, apa yang dia merasa rugi? Pikirannya langsung takut. Saya divonis 3 bulan lagi saya meninggal. Udah, nggak ada yang namanya semangat hidup. Yang ada pikirnya, aduh saya besok mati, aduh saya besok meninggal, aduh saya besok ini. Ya, itu kembali lagi kepada takaran tubuh seseorang makanya. Ya, kalau seseorang maksudnya di sini makan sehari sekali supaya tidak menyiksa diri, ya untuk utamanya agar badan kita pun sehat, kan utamanya seperti itu. Jangan sampai mengikuti gaya hidupnya satu keluarga dikali terus, ya. Karena tidak punya mata pencarian, karena tidak punya pekerjaan, ya akhirnya mereka pasrah hidupnya, ya. Kan di situ dibilangnya mereka hanya pasrah, ya. Mau mati enggak, mau hidup enggak. Akhirnya kenapa? Karena mereka mengikuti gaya hidup yang salah, ya. Itu yang baru dikatakan keliru, ya, atau praktek penyiksa diri. Dia tidak memakai listrik, dia tidak menggunakan apapun, ya, tidak mau bergaul juga dengan banyak orang, ya itu pun dikatakan salah, kan. Jadi kita sesusah-susahnya kita dalam kehidupan kita haruslah kita menceritakan kesusahan kita kepada orang yang kita tuju dengan tepat, bukan kita ceritakan kepada orang yang menceritakan lagi ke orang lain. Nah itu pesan saya seperti itu, ya. Pertanyaan berikutnya, Soti Hotu Bante ingin bertanya bagaimana mengontrol pikiran yang mudah terpengaruh atau tidak bisa fokus karena terlalu memikirkan pendapat orang lain yang alhasil bukan seperti yang kita inginkan. Untuk seseorang bisa memilih dan memilah kondisi-kondisi kesadarannya dia, dan supaya tidak terpengaruh oleh diri orang lain, terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang lain, dia harus menjalankan pengendalian indera pikiran ini dengan pengendalian yang mulia. Misalkan di dalam kehidupan kita di sini kan kita senantiasa kehidupan kita semua itu dipengaruhi oleh namanya indera kesadaran kita. Ketika indera kesadaran kita tidak terkendali, maka kondisi jahat yang tidak bermanfaat muncul dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketamakan, keserakahan, kedengkian, keiri hatian, atau membuat orang lain yang menjadi membenci kita. Ya makanya itu cara utamanya dalam menjaga kondisi-kondisi kesadaran kita. Jangan sampai dalam hal ini seseorang yang membicarakan orang lain itu atau membicarakan kondisi-kondisi orang lain itu dengan cara menyerang, sehingga kondisi batin kita pun menjadi mudah rapuh, menjadi mudah goyah. Ya misalkan mudah goyahnya bagaimana? Akhirnya kita karena kekecewaan dengan kondisi di sekitar kita, akhirnya kita pindah keyakinan seperti itu. Jadi di sini lebih kepada bagaimana cara seseorang bertindak dengan penuh kewaspadaan supaya apa? Ketika dia meskipun dipengaruhi oleh orang lain yang dia dengarkan itu, tetapi dia tetap menyaring semua itu, menyaring dalam hal ini memfilterisasi apapun yang orang lain itu ucapkan, tidak diterima mentah-mentah. Ya, jadi di mana harus penuh juga dengan yang namanya pembuktian, ya bukan hanya yang tadi saya sampaikan ucapan omong kosong, ya. Ucapan-ucapan untuk tujuan menggunjing, mencela atau mencaci maki dan sebagainya, membuli misalkan. Jadi lebih kepada bagaimana menintrospeksi diri kita sendiri agar kita tidak terpengaruh oleh kondisi
ucapan orang lain di sekitar kita. Ya, jadi jangan hanya percaya sebelah mata saja. Jangan hanya percaya dengan ucapan dia, sedangkan kita tidak membuktikannya terlebih dahulu. Kan kita dikatakan harus penuh dengan yang namanya ehipasiko. Harus dengan penuh yang namanya pembuktian, lihat dan saksikan. Ya, jadinya kalau kita bisa menjaga kesadaran kita itu, ya maka baik indria kondisi kesadaran kita, indria mata kita, indria pendengaran kita, itu pun senantiasa terjaga dengan baik. Ya, jadi pada dasarnya jadilah diri sendiri, tidak mudah tergoyahkan oleh kondisi orang lain di sekitar kita. Karena dengan menjadi diri sendiri pun bukan dikatakan dengan egois, tetapi bagaimana cara kita itu bisa punya yang namanya realita kehidupan kita sehari-hari sih. Dia di situ, ya Pak ya. Pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Bante, bagaimana pandangan Bante penebangan hutan untuk berkebun? Ya, kalau di dalam Wanaropa Sutta, ya ini berkenaan dengan sutta yang dikatakan kebaikan yang ditanam sepanjang masa, meskipun itu penebangan hutan liar diganti dengan berkebun, misalkan kebun duren, ya kebun-kebun yang memang yang bermanfaat untuk hasil bumi, itu tidak masalah. Kecuali misalkan seseorang menebang hutan, kemudian diganti dengan kebun sawit. Ya, kebun sawit itu sebenarnya merusak loh. Ya, merusak lahan menjadi lahan gambut, menjadi lahan yang bisa dikatakan airnya semua hilang. Ya, kalau kebun sawit. Ya, makanya di sini bijaksananya kita, ya saya sampaikan pertimbangannya jangka waktu 20 tahun sampai 30 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan, ya. Kalau misalkan seseorang mengganti lahan hutan diganti dengan lahan-lahan yang memang yang membuat panas bumi, itu pun nggak akan bisa bermanfaat untuk kondisi anak cucu selanjutnya, keturunan generasi selanjutnya. Di sini kan yang kita pikirkan tentang pemanasan global warming, ya. Kalau kita melihat pemanasan global warming ini sangat mengerikan sekali. Karena dampaknya 30 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, bumi itu akan semakin panas dan akan semakin banyak bencana alam. Ya, makanya pesan saya buat mereka yang punya usaha di perhutani, ya usahakan perhutaninya pun tidak menggundulkan hutan, ya. Apalagi kan kalau untuk kita menanam pohon kembali, mereboisasi tanaman-tanaman kembali itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau kondisi lingkungan sekitarnya alamnya tidak mendukung, pohonnya pun akan mati, ya. Makanya di sini utamanya penuh pertimbangan lah dalam ketika seseorang memutuskan untuk mengganti pohon di hutannya diganti dengan pohon-pohon yang jangka waktu tumbuhnya pun cepat, bukan jangka waktu tumbuhnya lama. Ya, misalkan seperti hutan jati, itu kan lama jangka tumbuhnya, ya. Tapi kalau jangka tumbuhnya cepat, misalkan nanam pohon bodi di hutannya, kan seperti itu. Nanam pohon bodi, kan jarang ya, hutan-hutan pohon bodi kan jarang. Ya nggak pernah ada malah sama sekali. Adanya di pinggir jalan doang ya, kalau kita lihat pohon bodi itu banyak di pinggir jalan. Tapi kalau di hutan bodi nggak ada, hutan sala nggak ada. Ya, jadi lebih kepada utamanya jangka waktu 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, jangan 10 tahun ke depan, ya seperti itu. Untuk bermata pencarian yang sesuai dengan lingkungan hijau, ya. Ya. Karena semakin ke depannya, ketika kita tanpa kita sadari kita menggunakan air tanah itu, yang akan mengkondisikan kita semakin terendam oleh banjir itu karena air tanah itu semakin berkurang. Itu secara penelitian di Kapuk Muara. Jadi di daerah Muara Baurul sana banyak sekali rumah-rumah yang terendam itu karena proses air tanahnya semakin berkurang. Sehingga menyebabkan permukaan tanahnya menjadi labil dan tidak seimbang sehingga turun. Ya. Khususnya ya makanya buat kita-kita yang tinggal di pinggiran laut hati-hati pesan saya. Dan juga tetap menjaga tanggul-tanggul ya supaya tidak banjir kan seperti itu. Ya. Sudah. Baik, ada yang ingin bertanya secara lisan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu dan tempat
kami kembalikan kepada Bante. Mungkin ada tambahan, silakan Bante. Ya, pesan saya untuk akhir tahun ini dan tahun mendatang, Ibu dan Bapak semua, ya pesan saya utamanya berkenaan dengan tema ceramah saat ini, yaitu bagaimana cara kita untuk hidup kita itu tidak curang, hidup kita itu tidak cules, hidup kita itu tidak licik, tetapi bagaimana kita bisa mensejahterakan kehidupan kita, kehidupan Ibu dan Bapak sebagai keluarga, rumah tangga, dan juga jangan lupa untuk senantiasa menjaga bumi kita. Ya, kita menjaga bumi, kita menjaga kondisi semesta kita dengan tidak mudah untuk memunculkan hawa-hawa negatif dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memunculkan hawa-hawa negatif ataupun kondisi pengotor-pengotor batin kita, itu akan semakin mempercepat kondisi bencana alam muncul di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja pesan saya. Semoga bisa dipahami dan kita semoga semua terjauhkan dari yang namanya musibah, terjauhkan dari yang namanya malapetaka ataupun bencana alam, sehingga kita mudah bisa untuk terus melakukan kebaikan di kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa maju di dalam dhamma. Idang wonya tinang hotu sukita hondunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hondunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hondunya tayo. Akasata jabu mata Dewanaga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Imang Rakantu Indonesia Akasata jabu mata Dewanaga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Ime Rakantu Petake Sape Sata Buantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Peludar Masuka beserta